Salam Efrata Devotion. Saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari surat Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini sangat kuat karena penulis Ibrani tidak berkata pikirkan kekudusan atau bicarakan kekudusan, tapi kejarlah kekudusan. Artinya kekudusan adalah sesuatu yang harus dicari, diperjuangkan dan dikerjakan setiap hari. Tokoh besar Metodis John Wesley sangat menekankan doktrin kekudusan. Wesley percaya bahwa keselamatan bukan hanya tentang diampuni dosa, tapi juga tentang hidup yang terus diubahkan menjadi serupa Kristus. Bagi Wesley, kekudusan bukan sekedar tampilan luar, tapi hati yang dipenuhi kasih kepada Tuhan dan sesama. Ia menyebutnya sebagai Christian perfection atau kesempurnaan kasih. Bukan berarti manusia menjadi tanpa salah secara mutlak, tapi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sehingga tidak lagi mau hidup dikuasai dosa. Seringkali kita merasa cukup hanya datang ibadah, melayani, atau mengetahui firman Tuhan. Tapi Ibrani 12:14 mengingatkan bahwa Tuhan memanggil kita hidup kudus. Kekudusan bukan pilihan tambahan bagi orang percaya, melainkan tanda kehidupan yang sungguh mengenal Tuhan. John Wesley pernah berkata, tidak ada kekudusan selain kekudusan sosial. Maksudnya, kekudusan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal berbicara, dalam mengampuni, dalam kejujuran, dalam penggunaan waktu, bahkan dalam kehidupan keluarga dan juga menolong orang. Jadi kekudusan bukan hanya soal tidak berbuat dosa besar, tapi apakah hidup kita semakin mencerminkan karakter Kristus. Ada orang yang ingin melihat Tuhan bekerja besar dalam hidupnya, tapi tidak mau meninggalkan dosa yang disembunyikan. Padahal firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Mengejar berarti ada tindakan aktif, meninggalkan kompromi, menjaga hati, hidup dalam pertobatan dan memberi diri di proses Tuhan setiap hari. Gambarannya seperti seorang atlet yang mengejar garis finish. Ia tidak bisa santai-santai jika ingin menang. Demikian juga kehidupan rohani. Kekudusan tidak terjadi otomatis. Kita perlu disiplin rohani, doa, baca firman, persekutuan, dan ketaatan. Kekudusan juga bukan hanya soal hubungan kita dengan Tuhan ya, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Penulis Ibrani seakan ingin menunjukkan bahwa orang yang hidup kudus akan memiliki hati yang mau berdamai. Kekudusan harusnya menghasilkan hati yang lembut dan rela mengampuni. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan seharusnya semakin sulit membenci orang lain. Bukan berarti semua masalah langsung selesai atau semua hubungan langsung baik, tapi hati yang kudus adalah hati yang tidak menikmati pertengkaran dan tidak memelihara kepahitan. Seperti air yang bersih yang akan menghasilkan aliran yang jernih, demikian juga hati yang dipenuhi Tuhan akan menghasilkan damai sejahtera. Kalau sebuah pipa mengeluarkan air kotor, masalahnya bukan pada ujung pipanya, tapi sumbernya. Begitu juga jika hidup kita terus mengeluarkan kemarahan, kepahitan, dan permusuhan, Tuhan ingin membersihkan sumbernya, yaitu hati kita. Karena itu penulis Ibrani menaruh hidup damai dan kekudusan dalam satu ayat. Kekudusan sejati tidak membuat seseorang merasa lebih suci dari orang lain, tapi justru membuatnya rendah hati, mudah mengampuni, dan rindu membawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang kudus bukan orang yang paling keras menghakimi, tapi orang yang paling mencerminkan hati Kristus. Kabar baiknya, Tuhan tidak meminta kita hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus bekerja mengubah hidup kita. Tugas kita adalah memberi diri dipimpin Tuhan setiap hari. Hari ini mari bertanya, apakah ada area hidup yang masih saya kompromikan? Apakah karakter saya semakin serupa Kristus? Apakah orang lain yang dapat melihat kasih dan kekudusan Tuhan melalui hidup saya? Jangan puas hanya memiliki status orang Kristen. Tuhan memanggil kita menjadi murid yang hidup dalam kekudusan. Karena pada akhirnya seperti kata Ibrani 12:14 tadi, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi hidup yang terus mengejar kekudusan sampai nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan juga yang menunjukkan hidup kerajaan sorga, yaitu hidup dalam kekudusan. Hari ini kami Tuhan ingatkan supaya kami mengejar kekudusan. Tuhan, ini bukan sekedar arahan, bukan sekedar anjuran, tapi ini perintah. Dan kami tahu kami harus upayakan, kami harus perjuangkan, kami harus kejar, bukan cuma bicarakan. Kami rindu Tuhan hidup kami seperti Kristus. Tuhan hidup dalam kekudusan. Dan kami juga tahu dan diajarkan, kami bukan hanya hidup kudus, tapi juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, berdamai dengan banyak orang. Karena kekudusan itu juga berarti kami bisa berdamai dengan banyak orang. Tuhan tuntun sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.